Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bertemu kembali di kelas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha. Dan saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa pada kesempatan yang sehat walafiat tentunya ya. Dan saya rasa juga saya lihat teman-teman adik-adik mahasiswa ini dalam keadaan sehat dan semoga tetap sehat gitu ya. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan menyambung dalam perkuliahan sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha ini di pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama kita sudah sedikit mereview beberapa informasi terkait perkuliahan yang akan kita jalani untuk 1 semester ke depan. Bahkan udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang baik dari mahasiswa-mahasiswa saya, mahasiswa-mahasiswa di kelas ini gitu, khususnya pertanyaan-pertanyaan yang sungguh baik, kritis, dan itu bisa jadi modal kalian untuk semakin interest, ya, semakin senang gandrung terhadap sejarah dan juga kebudayaan khususnya pada masa Hindu-Buddha ini. Karena pada masa Hindu-Buddha ini kita belajar atau mempelajari periode yang cukup panjang. Nah, pada pertemuan kedua ini, jadi capaian mata kuliah yang diharapkan bagi mahasiswa yaitu mampu menganalisis teori masuknya kebudayaan India di Indonesia. Nah, kebudayaan India di Indonesia ini atau kebudayaan India ini maksudnya nanti ketika dikembangkan, ketika ditelaah lebih jauh itu menjadi kebudayaan agama Hindu dan Buddha gitu ya. Ketika dikembangkan tentunya nanti ada indikator-indikator yang harus kita pahami bersama bahwa di mana nanti kita akan membahas mengenai atau menganalisis mengenai teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang clue-nya sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Terus juga sedikit menelaah atau memberikan sebuah persepsi terkait dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Karena keberadaan atau berdirinya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini mau tidak mau gitu adalah efek atau hasil dari keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, terus juga dalam beberapa materi yang akan disampaikan nanti kita akan lihat slide bahwa banyak sekali atau ada beberapa gambaran mengenai perihal awal mula ajaran agama Hindu dan Buddha ini lahir atau berdiri. Ya tentunya kita akan sedikit flashback atau mengulas sedikit mengenai keberadaan atau lahirnya agama Hindu-Buddha. Nah, sebelum kita masuk ke materi berkaitan dengan teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, khususnya di Nusantara ini, perlu kita ketahui bahwa kebudayaan India atau apapun itu namanya, baik itu agama ataupun sebuah kepercayaan, diawali dari adanya sebuah peradaban, di mana peradaban hampir di semua dunia ini berawal dari aliran sungai. Nah, luar biasanya untuk sungai Indus, khususnya di India, ini melahirkan peradaban-peradaban yang luar biasa, di mana kita pernah mendengar mungkin ya mengenai Mohenjo-daro dan Harappa. The Great Civilization, the first civilization mungkin yang kita kenal ya. Jadi peradaban pertama yang di muka bumi yang lebih terdokumentasikan gitu ya. Mohenjo-daro dan Harappa. Yang kita lihat bahwa Mohenjo-daro dan Harappa ini berada di wilayah dekat aliran sungai Indus. Di sanalah awal mula peradaban khususnya India lahir gitu, muncul dan berkembang
Itu pun sama ketika kita berbicara agama, khususnya Hindu, itu lahir di aliran Sungai Indus. Dari mana agama ini berada atau berasal? Nah, jadi agama Hindu ini disinyalir sebagai perpaduan kepercayaan dari bangsa Arya yang datang dari wilayah utara, katakanlah India saat ini gitu ya. India saat ini datang dari utara dan melakukan sebuah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk lokal, yaitu Dravida, ya, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kepercayaan keyakinan yang bernama Hindu. Nah, sebetulnya Arya ini memiliki kepercayaan atau keyakinan tersendiri sebelumnya, gitu ya, karena Arya ini dia memiliki keyakinan yang bernama atau biasa disebut dengan agama Weda, gitu ya. Agama Weda ini adalah agama atau keyakinan yang dianut oleh bangsa Arya. Dan ketika masuk ke melakukan penetrasi, masuk ke wilayah Sungai Indus, gitu, bertemu dengan warlock lah ya, warga lokal gitu, orang-orang Dravida, melakukan asimilasi, berkembang dan lain sebagainya. Terlepas itu melalui jalur peperangan, terlepas itu melalui jalur diplomasi, politis ataupun perdagangan dan lain sebagainya, terjadi sebuah asimilasi, sebuah akulturasi yang menghasilkan sebuah kepercayaan baru yang namanya Hindu. Kurang lebih pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua paham ya bagaimana cara memahami mengenai pembagian waktu sebelum Masehi dan setelah Masehi. Itu biasanya kalau sebelum Masehi itu semakin ke sini semakin mengecil tahunnya ya. Jadi katakanlah Hindu ini lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi dan Buddha lahir pada tahun 400 sebelum Masehi. Nah, angkanya kecil Buddha ya, tapi sebetulnya tuaan Hindu gitu. Karena kan semakin menyusut. Semakin menyusut kalau sebelum Masehi. Nanti titik poinnya itu di Masehi dan 1 Masehi nanti nambah lagi gitu. Ya. Gitu. Kalau sekarang kalau Masehi sekarang itu kan 2021 ya. Gitu. Jadi semakin bertambah 2021, 2022, 2023 dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelum Masehi itu justru mengecil dari 1500 terus langsung ke 1499, 1498 sampai ke 0 Masehi gitu. Terus lanjut 1 Masehi, 2 Masehi, 3 Masehi dan lain sebagainya. Jadi kurvanya itu ini nyusut, kalau ini nambah gitu kalau Masehi. Gitu ya. Nah, Hindu disinyalir lahir atau berada di Sungai Indus itu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Gitu. Nah, di sana seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk kepercayaan Hindu ini lebih bersifat politeisme ya, di mana percaya terhadap beberapa dewa gitu. Kurang lebih ada 3 dewa lah yang sering kita lihat, kita dengar gitu ya. Ada yang namanya istilah Trimurti. Ya, ada dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, ada dewa Wisnu sebagai dewa pelindung dan dewa Siwa sebagai dewa penghancur atau pembinasa. Nah, itu yang diyakini sebagai dewa agung yang berada di ajaran Hindu gitu. Nah, adapun untuk kitab agama agama Hindu ini ada Weda ya sebagai pegangan, walaupun ada beberapa ada beberapa bentuk Weda gitu, ada Rigweda, Samaweda, ada Yajurweda, Antarwaweda, ada kitab Brahmana dan Upanishad. Itu adalah kitab-kitab yang menjadi pegangan agama Hindu gitu ya. Nah, yang menjadi unik di sini dan ini yang yang kedepannya bakal kita bahas lebih mendalam dan kaitannya dengan Indonesia. Di agama Hindu tersendiri dikenal dengan sebuah istilah atau suatu produk ya mengenai sistem sosial di mana ada pola sistem kasta gitu ya. Seperti yang telah kita ketahui, ada Brahmana, Ksatria, Waisa, terus Sudra gitu ya. Bahkan ada lagi
satu kasta di luar 4 kasta utama. Ada yang namanya kasta paria gitu. Jadi ada 5 sebetulnya, tapi yang utama itu adalah 4. Nah, untuk kasta-kasta ini saya rasa juga teman-teman semua udah sempat sedikit membaca atau mengetahui, baik itu di SMA, SMP mungkin ya. Intinya ini ada agak sedikit diulas, di mana untuk kasta yang paling tinggi itu ada kasta Brahmana, di mana diduduki atau di sana itu miliknya para Brahmana gitu ya. Terus nanti ada ksatria, ya para bangsawan dan juga para militer lah gitu ya, para ksatria. Terus juga ada waisya, di mana waisya ini adalah orang-orang yang biasa gitu ya, seperti petani dan pedagang. Terus ada sudra. Sudra ini adalah kastanya para buruh gitu ya, para pekerja kasar lah dalam hal tanda kutip. Dan terus ada yang paling paling kecil ya, paling kecil, paling bontot, yang dinamakan kelompok paria gitu, yang tidak termasuk 4 kasta utama itu. Nah, itu gambaran seputar Hindu. Terus untuk Buddha ini muncul, kalau saya memandangnya Buddha ini muncul sebagai bentuk protes akibat ajaran Hindu yang memang memiliki pola sistem kasta yang agak mengekang seperti itu gitu ya. Nah, agama Buddha muncul ini juga kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi lah ya, di mana pada saat itu di India sedang ada atau berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat kuat, di mana salah satunya ada dinasti Maurya. Nah, di dinasti Maurya ini ada seorang tokoh yang terkenal, bahkan difilmkan ya, ada namanya Raja Asoka gitu ya. Nah, di Maurya ini Raja Asoka diceritakan sudah memeluk agama Buddha. Nah, memang yang katakanlah dalam tanda petik ya bikin booming ya, agama Buddha menyebar cepat pesat di India itu adalah ketika Raja Asoka memeluk agama Buddha. Karena disadari atau tidak, berkembangnya sebuah agama, berkembangnya sebuah kebudayaan ketika sudah dipegang oleh raja, oleh ratu dalam sebuah wilayah tertentu, maka persebarannya akan lebih cepat dan akan lebih diterima oleh rakyat dan masyarakat. Nah, pada dinasti Maurya yang dulunya Hindu berubah menjadi Buddha ketika Raja Asoka ini memimpin Maurya, dan itu berkembang pesat gitu ya, berkembang pesat. Nah, terus juga kemunculan agama Buddha tidak akan lepas dari seorang tokoh, Siddhartha Gautama, di mana dia adalah seorang raja, dia adalah seorang putra raja dari Sudodana di kerajaan Kapilawastu. Nah, untuk kitab suci Buddha juga kita ketahui sama-sama ya, ada Tripitaka. Keberadaan ajaran Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia ini disinyalir gitu ya. Ada salah satu sejarawan dari UNY itu mengatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu disinyalir pada fase atau abad 400 Masehi gitu. Hal ini bisa dilihat atau dibuktikan dari keberadaan prasasti pada Yupa yang berada di Kalimantan Timur gitu. Nah, berbicara tentang sejarah kan harus berbicara data dan fakta. Jadi kita nggak bisa ngasal-ngasal ngobrol Hindu Buddha masuk ke Indonesia pada fase 400 sebelum Masehi. Buktinya mana? Nah, buktinya itu adalah dengan keberadaan prasasti Yupa di Kalimantan Timur. Saya share screen dulu. Kelihatan nggak untuk share screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita lihat sini mengenai keberadaan agama Hindu Buddha dan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, yang pertama di sini mengenai keberadaan agama Hindu Buddha secara umum ya, seperti yang tadi saya sampaikan lah, gitu. Ya, secara gambaran umumnya seperti ini. Untuk Hindu sebuah keyakinan
agama yang memang pada awalnya tumbuh berkembang di wilayah India dan lahir di lembah Sungai Indus pada 2000 tahun yang lalu lah gitu. Kalau lebih spesifiknya lebih mendekatinya itu kurang lebih 1500 sebelum Masehi sih kalau saya melihat data yang disampaikan oleh Profesor Sudaryat gitu. Nah, terus pada awalnya kebudayaan Hindu merupakan perpaduan seperti tadi yang saya sampaikan dari kebudayaan Arya yang kelompok pendatang dari wilayah Eropa atau wilayah Asia wilayah India Utara gitu ya, dengan bangsa Dravida atau bangsa pribumi warlock lah gitu. Nah, terus bersifat politeisme dan lain sebagainya. Kalau Buddha pun ya itu tadi seperti yang saya berikan gambarannya ya, di mana Buddha ini cukup berpengaruh besar juga di wilayah India khususnya, apalagi ketika fase dinasti Maurya pada era zaman Raja Asoka. Nah, ini mungkin hipotesis masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia yang disampaikan oleh beberapa tokoh terkenal, gitu ya, tokoh-tokoh yang mendunia. Biasanya dimanapun kalian berada, gitu, dimanapun kalian mempelajari mengenai hipotesis atau masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, pasti orang-orang ini yang muncul, gitu ya. Mungkin kalau sebelumnya belum tahu wajahnya, belum kenalan lebih jauh, ini wajah-wajahnya nih, gitu ya. Ada teori Brahmana, Jacob Cornelis Pandler, itu ya, yang menyampaikan teori Brahmana. Terus ada teori Waisa yang disampaikan oleh N.J. Krom. Nah ini orang luar biasa yang mungkin beberapa tulisan-tulisan N.J. Krom ini sangat berpengaruh pada sejarah di Indonesia, gitu ya. Terus ada Cornelis Christian Berg atau C.C. Berg yang menyampaikan teori kesatria. Nah, sebetulnya ini Berg ini nggak sendiri. Dia menyampaikan atau membuat sebuah hipotesis teori ini dengan Mukherjee dan juga Muls gitu ya. L. Muls gitu. Nah, terus ada teori Sudra yang disampaikan oleh von Faber. Ya. Dan terakhir ada teori arus balik yang disampaikan oleh FDK Bos atau Frederick David Kahn Bos gitu. Nah, ini orang-orang ini yang menyampaikan berkaitan dengan teori-teori yang beredar sampai saat ini gitu. Memang banyak orang-orang yang mengamini salah satu teori dari mereka gitu. Termasuk nanti kita berikan beberapa argumennya ya. Nah, yang pertama kita melihat teori Brahmana yang disampaikan oleh Pandler. Gitu. Di mana teori Brahmana ini menyampaikan bahwa berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia disebarkan atau dikembangkan oleh Brahmana yang datang ke Indonesia. Gitu. Terus teori Waisa dari N.J. Krom itu menyampaikan bahwa agama Hindu-Buddha beredar atau berkembang di Indonesia atas jasa atau atas keberadaan dari para pedagang yang datang ke Indonesia. Itu melalui jalur laut yang menetap lama di Indonesia. Karena kan kalau dagang itu, kalau dulu menggunakan jalur pelayaran, itu kan mengikuti angin ya, angin dan musim. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika berlayar dari India itu masuk ke Indonesia, bisa memakan waktu berbulan-bulan ya, berhari-hari perjalanannya. Terus ketika datang di Indonesia, mereka menetap lama karena menunggu musim atau angin yang akan mendorong mereka pulang lagi ke India. Gitu. Jadi menetap lama dulu. Nah, di sana ada fase-fase untuk kalau menurut Krom ya, ada fase, ada waktu untuk menyebarkan agama. Gitu. Setelah melakukan perdagangan. Nah, terus ada teori kesatria. Teori kesatria ini disampaikan oleh Berg dengan alasan bahwa pada saat itu di India sedang mengalami fase-fase kekacauan politik dan terjadi perang
gitu. Sehingga para kesatria yang berada dari India itu mencari wilayah baru dan menyebar sehingga sampai ke Indonesia. Dan ketika di Indonesia, para kesatria ini menyebarkan agama Hindu-Budanya. Nah, terus kalau FDK BOS ya, yang berkaitan dengan teori arus balik. Kalau FDK BOS, sebelum ke FDK BOS tadi ada Sudra dulu ya, ada von Faber sebetulnya. Von Faber yang berkaitan dengan teori Sudra. Jadi mengatakan bahwa para kaum Sudra ini kan begitu sangat dalam tanda petik tertindas lah di India. Ke Indonesia itu untuk mencari sesuatu penghidupan yang baru, yang layak, yang lebih yang lebih lebih adil lah mungkin gitu ya. Di mana dulunya yang di India bisa bekerja keras menjadi pekerja keras, datang ke Indonesia siapa tahu bisa jadi lebih baik gitu. Dan para pekerja keras ini dalam tanda petik kuli-kuli dagang ini masuk ke Indonesia, mereka menetap dan akhirnya membuat koloni-koloni dan mengembangkan ajaran agama Hindu-Buddha itu. Nah, terus yang terakhir ada FDK BOS dari Frederick David Kahn BOS ini menyampaikan teori arus balik. Di mana teori arus balik ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa orang Indonesia atau orang Nusantara itu yang pergi ke India, baik itu niatnya berjarah atau niatnya belajar gitu ya. Mereka orang Indonesia Nusantara itu pergi ke India, belajar di sana, belajar lama di sana, terus pulang lagi ke Indonesia dan menyebarkan ajarannya. Gitu. Itu teori arus balik. Memang yang paling logis dan paling mendekati kemungkinan terbaiknya atau yang betulnya itu memang lebih ke teori arus balik ini, FDK BOS gitu. Nah, ini jalur agama dan budaya Hindu-Buddha, ini jalurnya ya. Jadi ada 2 jalur sebetulnya. Ada jalur darat dan tentunya jalur laut. Ya, kalau jalur darat, nah ini ya yang digambarkan oleh panah putih lah, ini jalur darat ya. Kalau untuk arah panah hitam atau lebih abu ini jalur laut gitu. Memang kebanyakan lebih efektif jalur laut pada saat itu ya, walaupun agak lama gitu, tapi jangkauannya bisa lebih jauh. Kalau jalur darat mungkin bisa lebih cepat namun terbatas ruang jangkauannya. Nah, ini alurnya ya, dari jalur laut ada ke India dulu, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya dan lain sebagainya, termasuk jalur darat. Ya, oke. Nah, hatur nuhun cenah ya. Hatur nuhun. Kita mulai sharing ya setelah tadi informasi yang disampaikan gitu. Sejauh ini ada yang akan ditanyakan. Saya mau nanya terlebihnya ke aspek sosial gitu, Pak. Oke. Nah, gimana sih cara kita, generasi muda, mengedukasi atau menyadarkan masyarakat akan pentingnya situs warisan budaya yang kita miliki? Contohnya, semisal Candi Borobudur, waktu dulu kan pernah dibom ya kan, tanggal 21 saat 1985, yang motifnya jihad. Atau awal tahun kemarin, situs warisan budaya Sulawesi Tenggara, koleksinya itu dijarah atau dicuri gitu. Nah, generasi yang akan datang itu gimana caranya atau gimana tahu soal warisan budaya di negeri kita. Sedangkan situs atau bukti peninggalannya aja sudah hancur, raib, dan juga hilang atau dicuri. Gitu. Oke. Pertanyaan yang baik dari Chris Dianto, si anak Grunge ini ya. Ya, jadi sebetulnya upaya-upaya untuk menyadarkan arti pentingnya sejarah ini sudah sering dilaksanakan, sudah sering dilakukan. Bahkan salah satu penelitian saya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran sejarah, tapi dalam aspek mahasiswa. Kenapa saya menggunakan mahasiswa sebagai pion penting dalam mengedukasi masyarakat? Gitu ya. Karena mahasiswa ini kan katanya nih agent of change, si pembawa perubahan. Terus katanya mahasiswa ini adalah punya peran di masyarakat dan lebih diterima di masyarakat.
gitu ya. Sehingga saya dalam penelitian saya menitik beratkan bahwa kesadaran sejarah itu harus dimiliki oleh mahasiswa sebelum dia menularkannya ke wilayah-wilayah lain. Nah, itu pola edukasi yang pertama. Maka kuncinya ada di siapa? Ada di kalian. Ya, saya balik lagi dari kalian. Udah sama kalian belajar sejarah, tapi ketika pulang ke bukan ya sesekali pulang kan, pasti kalian akan pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah, apakah itu menetap atau tidak, paling nggak kalian ke rumah. Ketika kalian pulang ke rumah, kalian bahkan tidak menyadari tentang sejarah lingkungan kalian, itu hal-hal terdekat. Itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa di lingkungan terdekat kita itu ada situs sejarah. Atau bahkan justru kita tidak mengetahui sama sekali, itu kan lebih jorok. Nah, dimulai dari kalian. Nah, ketika sudah ada dan kalian tahu bahwa pentingnya situs sejarah itu adalah untuk untuk kepanjangan dari kehidupan berbangsa gitu ya, maka harus dijaga. Salah satunya adalah mengedukasi. Betul. Saya di daerah saya ya, di Lembur ya, di kampung saya selalu bikin gerakan-gerakan sosial untuk bagaimana caranya menyayangi lingkungan, dalam tanda petik menyayangi ini dalam berbagai aspek ya. Lingkungan itu baik itu lingkungan sifatnya alam ataupun peninggalan. Saya selalu bikin kegiatan-kegiatan hal-hal seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena dari sana, dari pola edukasi berkegiatan itu, masyarakat akan tahu tentang arti pentingnya sejarah dan kebudayaan. Bahkan saya senang dan sering bikin kegiatan event-event kebudayaan. Ketika saya bikin, banyak audiens, banyak orang yang kadang-kadang nanya, oh emang dulu kayak gini ya budayanya? Emang dulu ini seperti ini ya? Nah, Bapak Ibu yang kemana saja gitu. Makanya saya mencoba mengingatkan kembali, merefleksikan kembali bahwa kita memiliki budaya seperti ini loh, budaya yang sangat luhur gitu ya. Kenapa Bapak Ibu tinggalkan gitu? Kenapa lebih suka hal-hal yang modern tapi aspek anfaedahnya lebih tinggi daripada yang lampau tapi lebih berfaedah gitu ya. Nah, semoga informasi-informasi ini dapat memperdalam hasanah keilmuan kalian dalam belajar sejarah dan semoga dapat menjadi stimulus buat kalian semakin gandrung untuk belajar sejarah gitu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya. Dan salam aja buat keluarga ke kalian di rumah ya, dari Bapak dosen, doakanlah kita saling mendoakan yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen Makasih, nanti Pak. saya akan share di link Makasih Terima atas kasih, linknya ya, materinya. linknya di grup masing-masing. Terima kasih ya Pak, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Panjang umur Bapak, terima kasih.